Semuanya, kembali lagi bersama saya, Husein. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori keputusan dalam statistika. Nah, di sini teman-teman ada yang udah tahu belum tentang teori keputusan itu sendiri? Ya, teori keputusan ialah ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Seperti namanya ya, dari teori keputusan itu, sebelum kita memilih sesuatu antara A atau B, kita tuh berpikir dulu, kayak kita memilih lah mana opsi terbaik untuk yang kita ambil. Eh, kan kalau misalnya kita tanpa memikirkan opsi tersebut, misalnya kita tiba-tiba ngambil A, ternyata kita menyesal di kemudian hari, kan itu agar menghindari dari penyesalan-penyesalan itu, maka dibuatlah ilmu bernama teori keputusan. Nah, untuk lebih lengkapnya akan ada di pembahasan selanjutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita saja ke pembahasannya. Ya, kembali lagi ya. Nah, di sini kita lihat teori keputusan. Nah, untuk yang belum kenal, saya Muhammad Hussein Hawari. Saya mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor induk kemahasiswaan 28923500003. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori keputusan dalam statistika. Nah, apa sih teori keputusan itu? Mari kita simak penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu nih, setiap hari itu kita harus mengambil keputusan loh, baik keputusan yang sederhana maupun keputusan yang jangka panjang. Contohnya, hari ini mau makan apa ya? Kayaknya ayam geprek enak nih, ih tapi lagi hujan, kayaknya bakso enak ya. Nah, terkadang tanpa kita sadari, setiap harinya itu kita pasti selalu mengambil sebuah keputusan. Baik itu keputusan yang akan kita lakukan setelahnya atau keputusan jangka panjang. Misalnya, wah, aku diterima kerja di perusahaan A. Wah, aku juga diterima kerja di perusahaan B. Nah, di situ kita akan memilih keputusan untuk jangka panjang di perusahaan manakah yang akan kita ambil. Sebelum kita mengambil perusahaan tersebut, pasti kan kita juga meneliti ya, mencari tahu, mengobservasi perusahaan mana nih yang terbaik di antara keduanya. Perusahaan mana yang akan cocok dengan kita, dengan ruang lingkup kita. Jadi, tidak asal mengambil. Nah, makanya di sini teori keputusan itu ada karena hampir setiap hari kita mengambil sebuah keputusan. Nah, statistika mengemban teori pengambilan keputusan yang dipelopori oleh Reverend Thomas Bayes pada tahun 1950-an. Nah, jadi dalam teorinya sendiri, dalam pengambilan keputusan itu, nggak mungkin dong ya tiba-tiba nongol. Pasti ada yang membuat atau mempeloporinya. Nah, di sini yang mempeloporinya yaitu Reverend Thomas Bayes pada tahun 1950. Nah, di sini saya merangkum dari 4 topik ya di teori keputusan ini. Yang pertama itu adalah pengertian dan elemen-elemennya. Yang kedua itu ada pengambilan keputusan dalam kondisi resiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Yang terakhir itu ada analisis pohon keputusan. Nah, elemen-elemen keputusan. Kepastian atau certainty merupakan informasi untuk pengambilan keputusan yang tersedia dan valid. Resiko atau risk merupakan informasi untuk pengambilan keputusan tidak sempurna dan ada probabilitas atas suatu kejadian. Yang ketiga, ketidakpastian atau uncertainty. Suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak ada. Nah, di sini ada konflik atau konflik. Merupakan keputusan di mana terdapat lebih dari dua kepentingan. Pilihan atau alternatif yang terjadi bagi setiap keputusan. Ada lagi dari state of nature, yaitu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambil keputusan. Dan terakhir itu ada dari hasil atau payoff dari setiap keputusan. Nah, lanjutan. Nih, peristiwanya. Ketidakpastian berkenaan dengan kondisi mendatang. Pengambilan keputusan tidak mempunyai kendali terhadap kondisi mendatang. Tindakannya dua atau lebih alternatif dihadapi pengambilan keputusan.
pengambilan keputusan harus mengevaluasi alternatif dan memilih alternatif dengan kriteria tertentu. Hasilnya atau payoff-nya berupa laba atau impas atau break even atau rugi. Nah, di sini keputusan dalam resiko atau risk. Langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kita identifikasi dulu nih berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Yang kedua, kita menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Yang ketiga, kita menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Yang terakhir, kita mengambil keputusan berdasarkan hasil yang terbaik. Nah, untuk rumusnya sendiri dalam keputusan dalam suasana resiko, itu rumus expected value atau EV sama dengan payoff atau hasil dikali probabilitas suatu peristiwa. Nah, expected opportunity loss atau EOL metode lain dalam mengambil keputusan selain EV atau expected value. Nah, ada lagi namanya EOL, expected opportunity loss. EOL mempunyai prinsip meminimumkan kerugian karena pemilihan bukan keputusan terbaik. Hasil yang terbaik dari setiap kejadian diberikan nilai 0, sedangkan hasil yang lain adalah selisih antara nilai terbaik dengan nilai hasil pada peristiwa tersebut. Rumusnya IOL itu kan tadi ya, expected opportunity loss sama dengan opportunity loss dikali probabilitas suatu peristiwa. Nah, ada lagi expected value of perfect information atau EVPI, FP. Setiap keputusan tidak harus tetap setiap saat. Keputusan dapat berubah untuk mengambil kesempatan yang terbaik. Nah, pada kasus harga saham, pada kondisi baik saham MLBI adalah pilihan terbaik. Namun, pada kondisi buruk, maka saham BAT atau BAT lebih baik. Nah, apabila hanya membeli saham MLB, maka EV sama dengan tadi rumusnya payoff atau hasil dikali probabilitas suatu peristiwa. Maka 1.487.667 dikali 0,5 ditambah 61.667 dikali 0,5. Maka hasilnya adalah 774.667. Nah, untuk FP atau Expected Value of Perfect Information, apabila keputusan berubah dengan adanya informasi yang sempurna dengan membeli harga saham MLBI dan BAT, maka EV sama dengan 1.487.667 dikali 0,5 ditambah 277.778 dikali 0,5. Maka hasilnya adalah 822.723. Nilai EVIF lebih tinggi daripada EV dengan selisih sama dengan 822.723 dikurang 774.667 sama dengan 108.108.056. Nilai ini mencerminkan harga dari sebuah informasi. Nilai informasi ini menunjukkan bahwa informasi yang tepat itu berharga dan menjadi peluang pekerjaan seperti pialang, analisis pasar modal, dan lain-lain. Nah, setelah tadi ada keputusan dalam resiko, di sini ada keputusan dalam ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian dicirikan dengan informasi yang tidak sempurna dan tidak ada probabilitas suatu peristiwa. Kriteria pengambilan keputusan dalam ketidakpastian itu ada 5. Yang pertama, kriteria Laplace. Probabilitas semua kejadian sama dan hasil perkalian antara hasil dan probabilitas tertinggi adalah keputusan terbaik. Yang kedua ada kriteria Maximin. Keputusan didasarkan pada kondisi pesimis atau mencari nilai maksimum pada kondisi pesimis. Yang ketiga ada kriteria Maximas. Keputusan didasarkan pada kondisi optimis dan mencari nilai maksimumnya. Yang keempat ada kriteria Hurwitz. Keputusan didasarkan pada perkalian hasil dan koefisien optimisme. Koefisien ini merupakan perpaduan antara optimis dan pesimis. Yang terakhir ada kriteria minimax regret. Keputusan didasarkan pada nilai regret minimum. Nilai regret diperoleh dari nilai OL
pada setiap kondisi dan dipilih yang maksimum. Nah, di sini ada contoh pohon keputusan. Jika kita berangkat kuliah, di situ ada dua keputusan. Apakah kita ingin menggunakan mobil atau menggunakan motor? Kita ambil dari menggunakan mobil terlebih dahulu ya. Menggunakan mobil. Di sini terlihat dari kondisi macet dan hujan. Jika menggunakan mobil, minimnya macet itu karena tidak bisa menyalip, karena mobil itu kan gede. Namun keuntungannya, jikalau hujan, maka tidak kehujanan karena itu mobil. Namun, jika kita menggunakan motor, kelebihannya jika kita macet, kita mudah menyalip karena dari bentuk motor yang tidak terlalu besar. Namun kerugiannya atau minimnya kita jika hujan akan kehujanan karena motor berbeda dengan mobil yang ada atap. Jadi setiap keputusan itu diambil setelah kita memikirkan dengan matang-matang. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat atau pengucapan yang salah. Saya menerima segala kritik, saran, dan membangun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.